Oke Bang. Kemarin kan kita habis membuat konten di channel Dewan 12 nih, ya, mengenai Yesus dan Isa. Apakah pribadi yang sama, ya kan? Nah, konten ini tuh atas persetujuan lu nih Bang, ya kan? Dan lu juga tahu ada yang kontra dan ada juga yang tidak nih. Nah, ini menurut dari sudut pandang lu seperti apa sih Bang? Jadi salah satu member Dewan 12 kan menyarankan kan untuk membuat konten yang berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Elia. Dan gue meng-ACC itu. Jadi sengaja gue pengen melihat akhir zaman itu beneran gak sih kerusuhan itu berhubungan dengan agama. Sama halnya di saat kerusuhan di negara Konoha nih. Gue pengen lihat apa bener gitu loh. Gara-gara perbedaan doang akan ada kerusuhan besar gitu loh. Nah terus konten kalian upload dong dan orang menonton. Gue bacain komennya dan akhirnya gue yakin dengan kesadaran gue kerusuhan itu memang bakal dari perbedaan agama ya. Tapi kan balik lagi Bang, sensitif Bang. Ya sensitif. Tapi kalau kita nggak survei secara pengetesan, ya gue nggak punya data nih. Gue butuh data secara survei. Berarti kolom komentar itu merepresentasikan apa yang nanti kemungkinan akan terjadi, konsepnya seperti itu. Nah, jadi orang saling berkelahi terkaitan tentang ya sudut pandang mereka itu. Ya nggak sih? Lihat aja kolom komentar, ada yang ngehujat, ada yang saling membalas komentar, tapi unsurnya itu penuh emosi. Gue bisa ngebaca perasaan orang dari ketikan kalimatnya. Gue bisa lu ya? Ya, gue bisa. Kalau kalian kan mungkin baca udah gitu kan. Nah kalau gue bisa ngeresapin energi dari si penulis kata atau kalimat tersebut. Di situ emosi mereka ada yang naik. Berarti apakah itu ada tendensinya atau lu bisa tahu ya? Iya. Makanya gue butuh data. Gue nggak bisa jatuhnya pakai feeling aja bahwa kerusuhan di Konoha dan akhir zaman itu gara-gara agama. Dan pada akhirnya gue yakin karena konten kalian kelihatan gue pribadi adalah hal simpel sebenarnya yang nggak harus diperdebatkan sebenarnya ya. Iya. Tapi ini dibikin besar gitu. Dan yang komentar ada berapa banyak? Ya 200 lebih, 300 lebih ya. Nah 200-an lebih ini bisa aja menjadi pupuk nih untuk para penonton yang nonton tapi baca komentar. Yang penontonnya ada berapa? Ada 10.000, ada berapa sih? Kalau nggak salah 9.000-an. 9.000-an kan. Otomatis orang nonton tapi pasti sambil baca komentar. Nah berarti 200 ini akan memupuk sebuah ketidaksukaan atau rasa kebencian secara mereka nggak ada niat. Tapi semuanya terjadi otomatis, ya nggak sih? Nah di situ akhirnya gue sadar kayaknya rawan banget gitu loh, rawan banget. Tapi kalau misalkan pemikiran orang awam, balik lagi, karena kan ini agama mungkin ya mereka mikirnya, ya ini kan sesuatu yang amat sensitif Bang. Pasti ya banyak yang mikir seperti itu. Ya jangan masuk ke kamar kami ya kan, urusin aja agama kalian, jangan masuk ke kamar kami. Makanya pada saat dicampur adukan itu ya ada yang kontra, ada juga yang tidak. Nah itu mungkin dari hal itu Bang micunya ya. Oke, gue ingat teman astral kita di daerah Gunung Padang. Dia mengatakan bahwa dulu kan sebelum bangsa manusia itu kan adalah bangsa jin kan ya. Dia mengatakan bahwa bangsa jin itu sebenarnya juga sama seperti manusia, agamanya ada banyak, ada beberapa. Iya. Tapi nggak ada masalah dengan perbedaan karena prinsip dari nilai ketuhanan yang gue tahu adalah perbedaan itu saling melengkapi. Ingat prinsip yang gue tahu di kitab astral, prinsip Tuhan adalah berbeda tapi saling melengkapi. Jadi nggak harus sama, yang penting saling melengkapi. Dan gue pun mempelajari semua agama ya untuk melengkapi pengetahuan gue. Dan ingat, pola zaman kita sekarang sama kayak pola bangsa jin yang digiring untuk mengalami fase pertempuran dari segi beda agama nih, beda paham nih, dan pada akhirnya memancing kemurkaan Tuhan kan. Disitulah ditiadakanlah bangsa jin di dunia ini. Jadi intinya perbedaan itu untuk saling melengkapi. Kan? Nah, gue ada statement tuh kemarin di konten ya bahwa pernyataan yang ada di kitab suci dan di kitab suci yang lain, menurut gue itu ya saling melengkapi kan. Tapi ada salah satu komentar yang mengkritik dari pernyataan gue nih, buat apa saling melengkapi? Orang kisahnya aja beda, ya jadi nggak masuk lah untuk saling melengkapi. Kalau menurut gue itu kesalahan cara berpikir. Ya, cara berpikir gue seperti itu, sedangkan mereka yang berkata seperti itu pola pikirnya tidak netral ataupun
sudah terdoktrin, terdikte. Itu sih menurut gue pribadi ya. Ya balik ke sudut pandang yang gue pelajari di nilai ketuhanan ya. Balik lagi nih, gue kan mencoba deket sama Tuhan itu kan bukan pakai logika gue, nggak akan nyampe dengan logika gue, dan gue harus mengenal atau deket sama Tuhan harus pakai hati gue. Nah, dari yang gue pelajari dari kedekatan gue sama Tuhan, bahwa yang diinginkan sama Tuhan itu, dan memang sistem Tuhan itu berprinsip pada berbeda namun saling melengkapi dari semua aspek hampir, ya nggak sih? Coba kalau ibarat kalau ada siang terus nggak ada malam gimana? Ya nggak sih? Nggak ada istirahat dong kita. Coba kalau pikirin di saat semua manusia itu sama, aneh tuh. Aneh. Iya nggak sih? Coba ibaratnya semua orang kaya, aneh juga. Emang siapa yang menambal ban? Gue jadi ingat sama ini pernyataan-pernyataan seperti, dan jikalau aku hendak menjadikan semuanya satu umat, tentu saja bisa aku lakukan, kata. Namun aku jadikan berbeda-beda di antara kalian itu untuk ya tadi saling mengenal, lita'arofu itu tadi gitu kan. Maka dari itu kan kita sendiri pada dasarnya agama-agama itu aja kan secara waktu mereka aja udah berbeda timelinenya. Secara tempat pun mereka ada di budaya yang berbeda-beda gitu kan. Nah inilah yang maka keindahan itu kan pasti akan muncul ketika itu berbeda-beda, tapi tetap dalam kesatuan yang satu gitu, sama-sama dari Tuhan yang Esa itu. Bahkan nanti kedepannya itu difungsikannya juga satu gitu untuk kembali kepada Tuhan. Itu kan menarik sekali sebetulnya. Tapi kembali lagi kan kalau dilihat di kolom komentar itu memang selain eksperimental juga dari teman-teman dari Dewan 12 itu, tapi juga ya dengan ini kita jadi lebih bisa memahami bahwa mayoritas atau masyarakat itu masih ada di level cara berpikir yang memang konsepnya ada dogma dan doktrin di sana. Itu mungkin yang menjadi PR besar sih untuk teman-teman dari Dewan 12 itu, untuk menjelaskan tentang bagaimana metodologi memahami misalnya gitu, dan berpikir agar lebih ideal gitu. Kita berjuang sama-sama gimana nih, balik lagi kan ini harus bisa jadi instrumen untuk mewadahi perbedaan tadi gitu. Sebenarnya gini ya, kalau gue pribadi ini kalian boleh contek. Gue tuh kalau di kitab suci ini dari sudut pandang gue ya, yang kalian mungkin bisa pelajari dari gue lah. Gue tuh kalau di kitab suci yang gue ambil tuh nilai ketuhanannya kayak puzzle. Satu tentang penyerahan diri, satu kemelekatan, segala macam. Ini hampir sama. Kalau kalian benar-benar perhatikan isi di dalam kitab suci itu mengajarkan tuh ada 3 sebenarnya. Beriman, berserah, bersyukur. Oh iya, beriman, berserah, dan bersyukur. Nah, coba kalau kita coba lu pikirin Mas Topik dan orang meditasi itu ngapain? Berserah. Iya kan? Ada kan cerita sejarah itu, dia meditasi ke tengah hutan. Hutan itu kan resikonya gede banget kan, hewan bos, ular bisa, tapi dia terobos resiko tersebut. Apa yang dia lakukan konsep? Menyerahkan diri dia berarti. Iya kan? Mengorbankan. Di dalam agama itu ada, dalam agama Islam ada. Ada. Iya kan? Semua sama, di agama manapun sama. Nah, itu yang gue petik. Jadi nilai ketuhanannya yang di sini ada, di sebelah sana meyakinkan gue, sebelah sana lagi ternyata di sini nggak ada, di sana ada. Oke, kemelekatan mengajarkan apa? Berserah lagi sebenarnya. Iya. Jangan ada kemelekatan, jadi harus dilepaskan gitu ya. Iya. Lepaskan kan berserah, Pak. Iya. Melepas, oke. Iya nggak sih? Cinta kasih. Cinta kasih. Iya kan? Iya. Jadi kalau gue pribadi tidak terlalu berfokus pada sejarahnya, karena balik lagi timeline terlalu jauh, satu sama lain timeline terlalu jauh. Jujur ada ketakutan gue sebagai manusia untuk ini lengkap nggak cerita ini, ceritanya yang gue bahas di sini ceritanya. Terus banyak orang mendebatkan ceritanya, terus mendebatkan secara logika, sedangkan literasinya terbatas. Apa yang lo mau debatin? Berarti orang-orang ini sibuk di ceritanya tapi nggak ngelihat nilai yang ada dalamnya gitu. Di tengah tiga. Oke, paham. Ya kan? Orang sibuk di nilai sejarah literasi yang terbatas, bukan sibuk dengan nilai ketuhanannya. Iya. Nah, inilah yang jadi masalah. Makanya gue meng-ACC konten kalian tuh untuk survei langsung. Ya ini masalahnya. Kalau gue pribadi meminggirkan sejarahnya, tapi gue tahu sejarahnya untuk kepentingan maksud Nabi ini apa. Semua sejarah Nabi, kalau kalian memang ngebaca, itu menyarankan adalah berserah. Nabi Nuh menyarankan apa? Beriman. Nabi Nuh di saat, kenapa gue bilang dia adalah salah satu bagian simbol dari beriman atau percaya sama Tuhan? Di saat dia bangun kapal, dia nggak bangun kapal di pesisir pantai kan? Tapi di tengah hutan kan? Coba pikirin. Wajar dong pasti dia dicemooh, tapi
Nabi Nuh menggambarkan simbol bahwa ya gue dengerin Tuhan daripada dengerin lu manusia. Dia nggak peduli, berarti dia beriman dong. Kita nih kadang-kadang kesalahan kita adalah kita baca tapi nggak pakai hati. Lu pakai otak terus lu coba ternyata ya nggak dapet. Gue jadi ingat, jadi untuk melengkapi tadi problematika yang tadi, ini gue temukan di dalam kisahnya Al-Kahfi juga, kejadiannya juga begitu bang. Jadi ketika penduduk itu datang menyaksikan si Al-Kahfi itu, mereka malah debat, oh itu jumlah orangnya berapa? Jumlah orangnya berapa? Anjingnya kesian. Mereka tuh sampai lupa sebetulnya nilai apa yang dibawakan oleh Al-Kahfi. Itu yang terjadi katanya di akhir zaman akan begitu bang. Orang akan lebih sibuk mendebatkan, oh dia 5, oh enggak, dia 6, dia 7 orang atau sekian gitu. Jadi itulah yang terjadi kenyataannya hari ini. Orang udah melupakan nilai tapi mengutamakan perdebatan kosong tadi. Iya. Ya gue bingung, gue jujur aja, gue maaf aja ya. Gue sampai geleng-geleng baca komentar di Dewan 12 tuh, kalian debatin apa sih? Sebuah literasi sejarah terbatas, terus kalian debatin ini yang benar, ini yang benar. Halo, Anda lahir di zaman apa? Sedangkan di teman-teman Dewan 12 ini memang tipikalnya lebih eksperimental gitu. Nah, kecuali itu udah eksperimen secara supranatural. Dan kan kemarin kita ada pembahasan soal isi kitab suci. 40% kan itu sejarah. Nah, di saat lo mau ngecek sejarah, lo harus pakai supranatural. Lo nggak bisa ngecek secara logika. Ya terbatas banget. Terus lo mau debatin. Yang salah siapa dan? Masing-masing sih sebenarnya yang salah. Kenapa? Iya, jelas-jelas. Kita semua sepakat dong. Kitab suci itu adalah pedoman hidup. Berarti agama dan kitab suci itu penting. Karena gua tahu iblis, gua tahu Tuhan itu dari agama lo. Gua tahu baik, gua tahu buruk, ini nggak boleh, ini nggak baik. Ya, gua dari kitab suci. Nah, jadi bisa nggak sih sudut pandang kalian tuh kitab suci itu pedoman hidup, oke? Pedoman nih, berarti ada sistem Tuhan di situ, ada prosedur Tuhan. Nah, orang tuh nggak sadar bahwa tinggal di bumi ini dikiranya nggak ada prosedur. Dipikirnya itu adalah berdoa aja, terus habis itu ibadah aja. Tapi dia nggak ngerti sebenarnya yang dijalani dia apa. Gue jujur, gue sampai survei loh ke lapangan zaman 2016 dan gue survei, gue bandingin diri gue ke orang yang ibadah di situ, yang rajin banget ibadahnya. Terus pas gue bandingin, gue bingung kok dia nggak ditolong Tuhan ya. Padahal dia rajin banget, mungkin dia lebih rajin ibadahnya daripada gue gitu loh. Gue sampai mikir 2 hari gue mikir, dan ternyata gue menemukan sebuah jawaban. Dia ibadah badan sama otaknya, hatinya mah kagak, ngerti nggak? Sedangkan yang dinilai Tuhan adalah hati. Hati itu penting, dia tuh core, dia tuh kayak pusat manusia. Dia pusat manusia. Yang dinilai Tuhan pun dari hati semua. Ketulusan tuh dari sini. Nah, ibaratnya gini dan lu punya pekerja, karyawan dah. Lu lebih menghargai orang yang kerja secara kerja aja apa orang yang kerja sama tulus sama lu? Tulus. Lu milih yang lebih tulus kan ketimbang kerja aja walaupun rajin, tapi yang dipikirin adalah ambisinya dia. Tapi orang ini ada bekerja aja tapi dia tulus sama lu. Lu lebih nyaman sama yang mana dan? Yang tulus. Karena pakai hati. Lu aja manusia, kita nih bertiga nih mengutamakan ketulusan kan, apalagi Tuhan. Maka itu pada akhirnya ada yang lo mau sampaikan dulu Mas Taufik? Iya, tadi seputar tentang sejarah itu gue jadi ingat tentang ini alat rekaman gitu, yang memang waktu itu gue ditanya sama seorang kiai bang. Jadi pertanyaan dari kiai ini adalah tentang, Mas Taufik, menurut kamu itu alat rekam di dunia ini, pencatatan sejarah itu apa? Otak atau hati? Pertanyaannya seperti itu. Terus saya jawab bahwa sebetulnya dua-duanya bisa merekam. Kalau otak, konsep rekamannya adalah indera. Jadi mata melihat, ini mencatat, ditulis, maka disajikan di dalam sebuah buku. Tapi kelemahannya adalah, pernah nggak dengar ungkapan bahwa sejarah ditulis oleh pemenang? Nah, maka dari itu, ini konsekuensinya adalah, errornya adalah ketika yang memenangkan peradaban pada saat itu adalah orang-orang yang katakan punya ambisi tertentu, maka dia akan mencatat ambisinya di sana. Jadi sejarah akan kita baca sesuai dengan ambisinya dia atau kepentingannya dia. Sedangkan di dalam konsep hati ada hal yang dikatakan sebagai retrokognisi misalnya gitu. Bagaimana seorang ahli supranatural itu meradar sebuah kejadian berdasarkan memori dari ruang tersebut sehingga dia bisa melihat langsung dan menyajikan. Dan ini adalah hal yang orang-orang tuh masih simpang siur antara mempercayai metode ini atau tidak. Tapi yang paling penting adalah ketika sejarah itu dicatat, maka dia kan harus dibuktikan. Dan salah satu alat untuk membuktikannya itu adalah hati sebetulnya. Maka dari itu kan seringkali Bang Adam atau teman-teman Indigo yang lain gitu, itu kan ada kapasitas ke sana. Nah, tinggal mungkin kita menjelaskannya secara bijaknya seperti apa antara overlapping
antara sejarah yang ditulis dengan sejarah yang ini. Apalagi kalau udah terkaitan kitab suci, wah itu pasti akan menimbulkan banyak hal. Tapi di sini adalah buat teman-teman dari Dewan 12 sendiri atau para El Warrior, mudah-mudahan kebijaksanaannya itu akan lebih condong gitu untuk bisa lebih adil lah gitu di dalam menimbang informasi, dan harapannya Dewan 12 punya metodologi nih untuk teman-teman dari El Warrior ini bisa masuklah ke dalam metodologi yang ideal untuk teman-teman ngecek kebenaran. Itu fundamental sekali sebetulnya. Kalau dari gue sih, karena ngerasa kayak kebanyakan zaman sekarang tuh pengajaran agama tuh lebih condong ke dogma ya. Dogma teori ya. Nah, jujur gue itu dari dulu kayak gitu dulu kan. Nah, jujur gue ketakutan dan kayak pada akhirnya tuh banyak orang lebih berfokus pada pemuka agamanya, bukan pada kitab sucinya masing-masing gitu loh. Betul bang. Betul. Kan yang jadi pedoman hidup itu pemuka agama apa kitab suci sih sebenarnya? Kitab suci bang. Ya, kitab suci kan, gue nggak salah kan? Iya. Di saat gue berpikir bahwa kitab suci yang terpenting daripada pemuka agama itu, pemuka agama itu cuman kayak sebagai guru gitu kan sih? Karena nanti beda pemuka agama muncul aliran-aliran lagi nih bang, yang beda-beda gitu. Jadi kalau ngikutin pemuka agama yang A, nanti ikut aliran A. Nanti kalau ikut pemuka agama B, ikut aliran B. Jadi kayak pada akhirnya banyak cabang nih. Padahal ketauhidan Tuhan tuh cuma satu. Kok gue bingung makanya pada akhirnya tuh kayak kok banyak golongan, padahal satu aja sebenarnya. Yang pada akhirnya kayak menyadarkan gue ternyata kondisi sekarang ini ya nggak baik-baik aja sih sebenarnya. Kita tuh tinggal dikasih korek sedikit, di sekitar kita ada batasan udah meledak udah. Pokoknya di situ. Gue sempat baca bang pernyataan di kitab suci itu sendiri, bahkan ada konsep yang namanya kita menyembah pemuka agama. Bismillahirrahmanirrahim. Itakhuzu ahbarahum wa rahbanahum arbaba min dunillah, dan kalian menjadikan rahib-rahib kalian, ulama-ulama kalian, pendeta-pendeta kalian sebagai Tuhan selain Allah. Hal ini disebabkan kenapa? Karena kita lebih ikut dan condong kepada mereka daripada kita melihat kitab suci itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita percaya buta, ikut tanpa kita melakukan konfirmasi terhadap apa yang dibawakan oleh Rasul, yaitu kitab, itu kita udah termasuk menyekutukan dengan pemuka agama itu. Iya nggak sih, secara nggak langsung kan ya. Ya itu serem banget. Kalau pemuka agamanya lurus sih, gue masih setuju aja. Dan itu gue benarkan karena di salah satu kitab suci juga dicetuskan kan, Tuhan pencemburu. Satu lagi dicetuskan, Tuhan tidak ingin diduakan. Iya gak sih? Nah, jadi buat gue pribadi adalah gue tetap di agama gue beriman dengan agama gue, kalian beriman dengan agama kalian, dan semua El Warrior juga beragama yang mereka pegang. Nggak ada masalah di situ. Kenyamanan kita dalam melakukan ibadah ya, yang penting agama tersebut lebih mendekatkan kita ke Tuhan. Sebenarnya gak ada masalah kan? Karena ada versi orang yang kayaknya gue nyaman sebelah sini, ya silakan. Kayaknya gue nyaman sebelah sini, silakan. Kayaknya gue agama yang sebelah sini, kayak gue melihat ada sosok yang penuh cinta kasih yang mendatangin aku, Kak. Ya silakan. Gak ada masalah. Karena balik lagi memang agama tuh udah pribadi masing-masing dan gak bisa dipaksakan. Apa yang mau didebatin sih, gue sampai bingung gitu. Nah, dari semua masalah-masalah itu Mas Taufik, pada akhirnya gue sadar sebagai ya gue sudah mengabdikan diri gue untuk Tuhan gue. Kenapa? Karena yang nolong hidup gue Tuhan. Jujur gue ngerasa hidup gue dulu kacau banget. Sebelum deket sama Tuhan tuh kacau. Ya kacau banget lah. Karena gue ngerasa ditolong sama Tuhan, gue jujur ngerasa hutang budi istilahnya. Gimana sih rasa hutang budi? Yang lo harus, ya udah Tuhan, kayak hamba ikutin kau, tapi tolong jamin hidup hamba. Poinnya di situ. Kalau gue pribadi jaga keluarga hamba, buatlah hamba tenang di saat hamba bertugas. Nah, jadi pada akhirnya gue memutuskan untuk bekerja kepada Tuhan, menjadi petugas Tuhan. Nah, sebagai petugas Tuhan, ya gue pasti harus melakukan sesuatu dong, memberikan solusi di kondisi yang sekarang yang ribet banget sekarang ini gitu loh. Dan gesekannya luar biasa. Nah, akhirnya gue membuat sebuah paham di dalam sebuah komunitas. Di dalam sebuah komunitas. Nah, komunitas ini sendiri gue namakan El Warrior atau para petugas Tuhan. Gitu. El Warrior itu kan pejuang Tuhan, di mana El Warrior ini harus memegang teguh pahamnya apa aja nih? Reaksi, keseimbangan, dan spiritual. Maksudnya reaksi di sini kita sama-sama tahu. Di saat kita mempelajari kitab suci dan mengenal atau dekat sama Tuhan, yang Tuhan inginkan dalam pergerakan kita sebagai manusia itu adalah reaksi dong, pasti. Bereaksi dengan sesuatu yang berkategori negatif lah, akan bereaksi. Dan kita juga harus bereaksi dari segi positif, saling berbuat baik lah, bersosial, saling tolong menolong, itu kan semua reaksi semua. Di kitab suci itu isinya reaksi sebenarnya, jadi bukan pasif. Berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Fastabiqul khairat itu. Yang kedua berhubungan dengan keseimbangan, karena yang gua pelajari
secara kehidupan, semua tuh unsurnya keseimbangan. Berat sebelah dikit masalah ternyata. Dari semua aspek apapun kalau gue perhatiin berat sedikit aja masalah. Kebanyakan makan masalah. Kekurangan makan masalah. Banget itu. Apa aja kan semua aspek. Ya nggak sih? Terlalu iman buta masalah. Enggak beriman masalah. Iya. Iya nggak sih? Betul. Gitu. Terlalu baik masalah. Jadi semua jadi masalah di saat salah satu bagian tersebut berlebihan. Nah, jadi semua itu butuh keseimbangan dan Mas Taufik. Kalau terlalu mencintai gimana? Sama ya? Iya. Terlalu mencintai makhluk gitu ya. Itu jatuhnya masuk karena menyekutukan Tuhan kan, menduakan Tuhan kan. Iya. Bahkan hidup kita untuk Dia misalnya. Nah, tidak bisa hidup tanpa Dia misalnya. Iya, itu udah menyekutukan Tuhan dan Tuhan itu pencemburu. Itu gua akuin, Tuhan itu pencemburu. Emang gua akuin. Kan memang tertulis di kitab seperti itu. Iya, dan itu real. Gue pernah mencoba dalam kehidupan gue dan ternyata itu bukan omong kosong, itu nyata. Coba kita pikirin, sejarah mana orang bucin itu hidupnya bahagia? Gue 16 tahun jadi konsultan dan masuk ke dalam dunia percintaan klien-klien gue. Bucin itu ngancurin diri sendiri. Cuman 2 kasusnya yang terjadi di saat orang bucin itu bercinta. 1, yang terjadi sama dia itu kalau nggak dia ditinggalkan dengan cara apapun sama pasangannya, kalau nggak tuh dia dihancurkan secara terus-menerus sama pasangannya. Antara 2 itu aja, ditinggalkan atau disiksa. Terlalu cinta sama harta gimana? Ya duniawi dong. Duniawi ya jatuhnya. Ya berakibat kepada beban pikiran, ambisi. Udah nggak akan mengenal lagi yang namanya ini kayaknya baik nih, ini jahat. Semua tuh akan seolah-olah jadi ambisinya aja Mas Taufik. Jadi kayak harus aja dilakukan. Nah contoh kasus nih, dia terlalu mencintai istrinya akhirnya korupsi. Ada kayak gitu kan, karena niatnya membahagiakan istrinya. Keluarga, padahal akhirnya korupsi nih. Nah suaminya berarti kemelekatan sama istri dong. Iya, istrinya kemelekatan sama harta. Nah, ya dong, kemelekatan sama harta. Pantesan kok gue nemu kalimat gini nih Bang, di dalam kitab suci ya, di Al-Quran. Al-Isra, surat Al-Isra ayat 64, nanti bisa dicek bahwa gitu. Dan buatlah mereka syirik. Nah, syirik kan menyekutukan Tuhan dengan keturunan dan juga harta dan juga janji. Ini kan konsep-konsep yang melekat semua ya. Keturunan kan kaitannya perempuan juga di sana gitu. Cinta juga di sana kan yang melahirkan keturunan itu. Harta tadi. Jadi kalau ada melekat di antara yang 3 ini, itu bisa masuk ke dalam konsep kesyirikan dong berarti. Karena maka dari itu konsepnya kayak dan buatlah mereka syirik dengan 3 elemen itu. Wah, berarti itu benar-benar kejadian hari ini sebetulnya ya. Yang terjadi apa? Di saat suaminya menafkahi uang korupsi. Bukan cuma haram. Yang terjadi adalah anak ini akan jadi musibah buat orang tuanya. Dan terjadi kan banyak kasus di berita. Gak usah disebutkan lagi. Kehancuran karena anak gitu. Iya balik. Lo bayangin dari turunan tadi ya. Lo bayangin ya. Uang unsur energi negatif. Lo suapin ke anak bini lo. Berarti otomatis lo menimbulkan energi negatif ke anak lo. Ya, itu akan berdampak balik ke dia. Iya, tinggal tunggu panennya istilahnya. Panennya dalam musibah itu datang. Pantesan ada istilahnya gitu ya. Lu kasih makan anak lu apa? Gitu kan. Kok begini jadinya? Ya itu lah gitu ya. Kalau gue kan benar-benar orangnya survei di lapangan Mas Taufik. Jadi tahu kondisi ternyata uang haram tuh bahaya banget. Jadi gini, di dalam kacamata gue itu kan tadi gue jadi teringat ketika dikatakan ada harta yang haram. Misalnya contoh harta. Hari ini kan bermunculan nih. Balik lagi gue bahas tentang nih udah fitnah udah banyak nih. Udah makin jadi nih fitnah hari ini. Muncul nih instrumen-instrumen, platform-platform yang itu menjadikan kita tuh pengennya kayak instan. Itu kan sama yang didorong kan tadi kecintaan terhadap hartanya didorong. Terus kemudian orang punya prinsip jadinya, oh ini udah ada platform ini. Kalau kita menang, kita bisa langsung kaya. Ketika bermunculan instrumen itu kan instrumen itu harus dikaji dong. Ini asal mulai dari mana nih? Karena kita sama juga kan mengkaji. Karena semua ini gua rasa ketika kita mendekati semakin zaman akhir atau hari akhir, itu semua dibuka tuh yang namanya dosa-dosa. Itu dibuka tuh semua peluang-peluang untuk manusia itu bisa terjerumus ke dalam dosa. Sampai akhirnya tersisa emang hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang tadi berserah diri dan yang beriman itu tadi. Ini nyeleksinya susah banget loh. Maka dari itu sebetulnya gua rasa betapa sulitnya jebakan-jebakan itu hari ini gitu. Nah, terus selanjutnya tentang spiritual. Kenapa gue bawa atau gue adakan faham spiritual di Al-Warrior juga? Karena semua hal itu harus berhubungan dengan ketuhanan. Karena visi kita adalah pulang dengan tenang sebenarnya. Itu salah satu visi gue juga. Pulang dengan tenang. Pulang gak malu sama Tuhan. Jujur, hal yang kadang gue pikir adalah gue pulang nanti dihitungnya gimana ya? Ntar dihitungnya ini gak berat gak segala macam. Jujur
gue pribadi visi gue adalah pulang tanpa hitungan. Oke. Masuk, udah selesai. Dan gue pengen ketemu Tuhan gue, udah selesai. Berarti nggak dihisap tuh ya, langsung set. Iya, itu visi gue. Makanya gue bekerja dan bertugas kepada Tuhan nih. Karena gue pengen nilai kerja gue tuh jadi VIP gue untuk akses gitu. Itu visi gue. Karena semua unsur yang berhubungan dengan spiritual itu akan membawa pada nilai kebaikan pasti tentunya. Nilai lebih positif daripada negatifnya. Dan itu emang ya kenyataan. Tuh, semua di saat misalkan gini, di saat kita ambisi, kita terus ingat Tuhan, ini salah nih. Pasti ujungnya keren dong dengan ambisi kita. Dari ambisi turun ke arah hanya ingin. Oke. Ini gak sih? Nah, di saat kita kemelekatan nih, kita sadar, wah Tuhan pecemburu nih. Tuhan nggak mau nih kita melekat dengan sesuatu yang pada akhirnya kita lupa yang baik seperti apa gitu kan. Ya Tuhan nggak mau itu kan. Kita langsung ingat Tuhan, ya kita pasti akan mengurangi perasaan tersebut atau kemelekatan tersebut. Nah jadi pada akhirnya ya gue membuat paham itu di dalam sebuah komunitas. Biar kita bisa saling ngingetin, biar kita bisa saling belajar, biar kita saling meneliti. Kan seru kan, Dan? Seru. Kalau kita belajar sendiri tuh kita bingung, terus kadang-kadang males, ya nggak sih? Bingung, males, terus lupa-lupaan. Jujur dengan adanya El Warrior ini kayak mengingatkan gue terus harus seperti apa gitu loh. Contoh kayak gue mau males, gue inget ada anak-anak, ada Dewan 12 gitu. Ya udah, gue semangat lagi. Pada akhirnya waktu gue jadi aktif banget gitu, harus melakukan apa gitu. Kadang-kadang gue bukan cuma sekedar semangat, malah jadi ambisi gitu begitu ketemu sama teman-teman Dewan 12 karena pembahasannya itu Seru banget ya. seru banget. Seru itu sih. Takutnya kebawa ambisi gitu. Jadi ngeremnya itu kadang-kadang. Balancein aja. Iya, balance. Jadi intinya udah ngerti lah ya, berarti El Warrior itu adalah para pejuang Tuhan atau petugas Tuhan atau tentara Tuhan lah ya, kita bisa nyebut. Iya. Nah, dan pada akhirnya gue membuat sebuah komunitas para pejuang Tuhan atau petugas Tuhan yang mempunyai paham, reaksi, keseimbangan, dan spiritual. Kita juga udah bikin logonya ya? Sudah. Nah, mungkin Mas Topik menjelaskan arti dari logonya. Kita udah upload, tapi mungkin Mas Topik cuman menjelaskan lagi aja. Jadi harapan kita ini adalah bagi teman-teman El Warrior sekalian, ketika teman-teman El Warrior itu melihat logo ini, dia langsung tahu semua makna yang ada di logo ini. Jadi pertama itu kita punya perisai. Nah, perisai ini di sini kan dijelaskan bahwa itu adalah pertahanan dari pikiran dan gerakan yang merusak. Jadi sebetulnya ini adalah cara Dewan 12 atau El Warrior ini merespon. Kenapa lambangnya itu perisai dan bukan senjata, bukan apa? Karena ini adalah gayanya El Warrior. Stylenya El Warrior tuh apa? Dia itu lebih menahan gitu. Jadi dia nggak agresif. Kita itu kan mereaksi tadi ya. Jadi kita tuh bukan orang-orang yang nanti akan terlibat anarki. Kita bukan orang-orang yang terlibat kerusakan, kerusuhan gitu. Jadi para El Warrior ini fokus untuk mempertahankan gitu. Jadi sekalipun kita melakukan tindak balas, yaitu karena kita mempertahankan diri, bukan karena kita itu berambisi untuk nyerang atau menguasai sesuatu gitu. Dan itu dari logo perisainya. Nah, terus kemudian di dalam perisai itu ada apa? Ada simbol yin dan yang ini gitu, yang artinya di dalamnya ini ada energi. Nah, di sini adalah kewajibannya itu adalah para El Warrior itu harus memahami energi apa nih yang ada di dalam kita, ya kan? Secara menyeluruh, asal usulnya dari mana energi ini? Dari ketuhanankah? Atau jangan-jangan ada iblis kah yang merasuk ke dalam energi kita gitu kan, yang mensabotase kita. Nah, jadi ketika para El Warrior ini memahami tentang konsep energi itu, ya dia jadi bisa menyeimbangkan. Itu untuk yang kedua, tentang pemahaman dari gambar simbol yin dan yang itu yang di dalam. Berikutnya itu, ini yang menarik adalah bagian trisula dan sayap. Sebetulnya ini epistemologi yang sangat menarik sekali. Untuk trisula itu sebetulnya konsep pendengaran dan sayap itu penglihatan. Kenapa seperti itu? Karena kita sering mendengar di kitab suci itu kan gitu. Sesungguhnya bukan mata ini yang buta, tapi yang di dalam dada. Sesungguhnya bukan telinga ini yang tidak mendengar, tapi apa yang di dalam dada. Itu adalah hal yang harus kita beri perhatian. Nah, trisula ini, gambar trisula ini kan bentuknya seperti penangkap vibrasi, atau yang biasa kita ketahui seperti garpu tala. Maka dari ini, frekuensi yang berhak ditangkap oleh para El Warrior itu hanya 3. Tentang Tuhan, cinta kasih, dan alam. Ini
ini adalah frekuensi yang berhak ditangkap oleh seorang El Warrior. Nah, frekuensi itu kan terkaitan dengan pendengaran gitu. Terus kemudian terkaitan sayap ini itu adalah melambangkan bagaimana cara seorang El Warrior itu melihat. Dia itu harus melihat dari langit, dari atas. Jadi kita itu bisa tahu problematikanya itu secara menyeluruh gitu, sehingga kita nggak main hakim sendiri, kita nggak bertindak secara egois seperti itu. Jadi karena kita melihatnya dari langit, ya kalau langit istilahnya itu kan positif ya gitu, maka dari itu fungsi sayapnya di sana. Jadi ketika para El Warrior itu melihat ada Trisula yang seperti garpu tala ini dan juga sayap, itu langsung tergambar bahwa cara melihat dan cara mendengarnya harus ideal. Berikutnya itu adalah Dewan 12 itu sendiri. Dewan 12 itu sendiri sebetulnya ya di sini adalah instrumen untuk berdemokrasinya para El Warrior. Jadi ada pihak-pihak yang memang mungkin dianggap bijak oleh para El Warrior, yaitu teman-teman dari Dewan 12 bisa mewadahi. Jadi teman-teman El Warrior kalau mau menyampaikan apa, itu bisa ke teman-teman Dewan 12. Mau menyumbangkan apa gitu, untuk melaksanakan pertukaran energi yang seperti apa gitu, informasi dan pembelajaran, itu kita punya fasilitas yang namanya Dewan 12 itu. Instrumennya ada nih. Yang terakhir adalah El Warrior itu sendiri. Ini yang paling penting, yaitu orang-orang yang memang sudah memahami tentang prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Dewan 12. Jadi mereka itu berhak mengatasnamakan diri mereka sebagai seorang pejuang Tuhan. Nah, itu kira-kira dari logonya. Mungkin dilanjutkan nih, tadi kan tentang prinsip-prinsipnya. Ya mungkin Mas Jidan ya bisa ini rumusin. Sebelumnya Mas Taufik menjelaskan tentang filosofi logo El Warrior. Dan sekarang akan gue lanjutkan dengan 12 prinsip El Warrior. Untuk kalian yang ingin menjadi bagian dari El Warrior itu, diwajibkan bagi kalian memegang teguh 12 prinsip ini. Di antaranya adalah 1. Berketuhanan dan beragama apapun, terbuka untuk semua agama. Ya, ini kalian tahu lah intinya. Kalian beragama apapun dan berpikiran terbuka, intinya dapat mengadopsi prinsip-prinsip ini. Yang kedua, memahami dan menganut prinsip reaksi, keseimbangan, dan spiritual. Mungkin ini udah dijelaskan oleh Bang Adam ya, mengenai apa itu reaksi, keseimbangan, dan spiritual. Yang ketiga, menjalankan perintah kebaikan yang berasas ketuhanan. Maksudnya apa ini? Kalian melakukan kebaikan, maupun itu beramal, berbagi, sosial. Nah, ini balik lagi ke masing-masing agama yang kalian anut. Oke, yang keempat, siap untuk belajar dengan pikiran terbuka, netral, dan tanpa pengaruh doktrinitas. Intinya kita harus open-minded lah, jangan terpengaruh oleh doktrin ataupun dogma. Yang kelima, selalu bersatu dalam paham El Warrior, baik secara pikiran, reaksi, dan bendera perdamaian. Yang keenam, satu frekuensi, pikiran, dan suara terhadap keputusan Dewan 12. Nah, balik lagi nih, Dewan 12 ini menjadi wadah ataupun instrumen demokrasinya para El Warrior. Yang ketujuh, menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap dunia dan akhirat. Yang kedelapan, siap berjanji dan berkorban secara waktu, harta, jiwa, untuk bekerja kepada Tuhan secara pribadi. Nah, maksudnya ini ya, seperti apa sih Bang Adam? Jadi untuk para El Warrior yang di tempatnya masing-masing, nggak mungkin beda pulau, mungkin beda daerah, itu nggak harus berbakti sosial atau berbuat baik bersama Dewan 12 langsung. Bisa aja kalian secara El Warrior yang penting memegang teguh prinsip-prinsip yang ada di El Warrior dan rela berkorban atas nama Tuhan. Ya kalian bekerjalah, kayak siap berkorban tadi secara waktu, pikiran, harta. Kita balikin ke pribadi kalian. Jadi nggak harus kayak ke tempat kita juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian memegang teguh nilai-nilai pengorbanan ke Tuhan itu. Udah sampai di situ aja sih. Berarti ini prinsip yang 9. Dilarang adanya penyakit hati. Penyakit hati di sini apa? Iri, dengki. Nah, itu sangat amat dilarang nih. Jika kalian menganut paham El Warrior ini. Terus yang ke-10, tidak menyakiti makhluk hidup apapun. Kalau menurut lu ini gimana Bang maksudnya? Nah, jadi manfaat dari kita buka kitab astral kemarin kan akhirnya kita tahu cara mengakses roh alam. Ya, salah satu caranya mengakses roh alam itu adalah tidak menyakiti hewan. Nah, di saat kita memegang prinsip ini, ya pada akhirnya kita akan otomatis berpikir ulang dong kalau untuk kita menyakiti atau membunuh hewan tersebut. Itu sih. Jadi perasaan kesadaran untuk tidak menyakiti itulah yang El Warrior harus punya dan.
Oke. Yang ke-11, toleransi dan menghargai umat beragama apapun. Nah, ini harus banget sih dipegang teguh oleh El Warrior. Karena balik lagi nih, kan pasti kan El Warrior ini kan di berbagai macam agama kan ya. Jadi memang diwajibkan banget untuk menghargai masing-masing agama apapun itu. Karena kenapa ya, dan balik lagi kan, manusia aja golongan darahnya ada banyak, rasnya ada banyak, pikirannya juga berbeda-beda, kenyamanan pun berbeda-beda, hobi berbeda-beda. Dari semua itu kan berarti kan ada perbedaan dari sudut pandang dong. Kalau dia lebih sudut pandang ke agama A, nggak ada masalah. Agama B, nggak ada masalah. Justru yang masalah adalah kenapa harus diperdebatkan, kenapa harus diributkan gitu. Yang harus diributkan adalah urusan kita sebagai manusia dengan Tuhan kita. Udah deket belum? Udah dapat akses ketuhanan belum kita? Daripada kita ngebahas atau mendebatkan agama satu sama lain, ya nggak akan ada ujung sih emang. Yang terakhir guys, ke-12, dilarang menjimatkan benda atau makhluk apapun. Ya balik lagi, Tuhan pencemburu dan tidak ingin didoakan. Itu fatal banget, dan makanya itu gua harus menaruh prinsip itu di El Warrior. Karena El Warrior itu benar-benar sudah mengabdi kepada Tuhan, bersumpah untuk bekerja sama Tuhan. Ya, kan pernah lu tanya kan kemarin, kalau usah tujuan lo apa sih bang bekerja sama Tuhan? Ya itu supaya gue dijamin sama Tuhan hidup gua gitu. Karena kalau kita tinggal di bumi nggak ada jaminan Tuhan, kacau nggak hidup kita? Kacau. Kacau. Mungkin itu aja sih dari 12 prinsip El Warrior, Pak. Jadi poinnya adalah di saat kalian pengen jadi El Warrior, simple. Kalian harus memegang paham El Warrior itu sendiri, yaitu adalah reaksi, keseimbangan, spiritual, dan mengikuti 12 prinsip dari El Warrior. Kalian pegang teguh. Di saat kalian pegang teguh secara pikiran dan hati, ya udah, kalian udah jadi El Warrior. Selesai. Sesimpel itu aja. Karena kenapa kalian harus menjadi El Warrior? Karena di saat ada kerusuhan di mana-mana, kalian nggak akan ikut campur di situ. Kalian nggak akan memupuk sebuah kerusuhan tersebut. Pasti kalian akan mengurangi, dan kalian akan melindungi sekitar kalian dong. Iya. Iya nggak sih? Dan degradasi moral tuh tidak terjadi kepada para El Warrior. Itu. Tetap nilai ketuhanannya. Nah, kalau dari sudut pandang kalian sendiri deh, kalian setelah jadi El Warrior misalkan, kalian kalau ada kerusuhan atau ada perdebatan kayak kemarin, ya kalian kan mulai jadi aneh kan? Ngapain sih berdebat? Iya. Nggak akan memumpuk jadi ikutan emosi kan? Iya. Jadi kayak malah sadar diri kan? Jujur kalau untuk gue pribadi gitu, sebagai maksudnya yang membawakan konten tersebut, terus kemudian membaca komentar-komentar yang ada di sana, itu sebenarnya perasaan gue udah netral aja bang. Jadi gue sama sekali tidak tereaksi dengan hal-hal negatif, karena gue langsung mereaksikannya itu secara positif aja gitu. Kan tadi kaitan dengan keseimbangannya itu. Karena ketika misalnya gue terprovokasi dengan komentar-komentar di sana, itu berarti gue udah gak seimbang tuh di sana. Jadi ketika gue mengingat prinsip Dewan 12 itu sendiri dan El Warrior ini gitu kan, jadi ketika membaca seluruh komentar apapun itu sama sekali nggak bisa katakanlah menjadi hancur gitu, karena ada pertahanan yang kuat di sana kaitan dengan prinsip itu sendiri, sehingga bisa terus terjagalah moralnya gitu, ya nggak muncul iri, nggak muncul hasad gitu kan, dengki tadi itu nggak ada gitu, bahkan malah kebalikan ya, turut mendoakan lah orang-orang yang berkomentar di sana gitu. Jangan kita yang hapus, tapi suatu hari gitu ketika dia ingat, dia kunjungin lagi komentarnya, mungkin dia hapus sendiri. Oke, ada tambahan lagi? Gua rasa cukup sih. Jadi buat para yang suka dengan konsep ini, silakan menjadi El Warrior dan silakan bekerja kepada Tuhan agar kalian secara pribadi bisa hidup dijamin Tuhan. Dan gua harap kalian juga akan merasakan ketenangan yang gua rasain sih. Ketenangan yang benar-benar kayak bukan ketenangan sugesti positif lagi, tapi tenang yang benar-benar tenang natural. Karena banyak manusia itu di fase mencoba untuk tenang, bukan the real tenang. Banyak yang pada akhirnya tuh orang terjebak, mereka berpikir mereka udah tenang, padahal mereka di fase masih berproses untuk tenang. Harusnya kita di fase the real tenang, yang benar-benar tenang tanpa ada sugesti positif. Yang namanya tenang itu apa? Sugesti positif sih. Ya kalau tenang ya tenang aja. Nah, ketenangan atau the real tenang ini yang gue maksud adalah adanya jaminan Tuhan. Jadi gini, banyak orang yang salah berpikir adalah jaminan Tuhan itu dari segi rezeki dong. Enggak, semua aspek. Asmara, kekosongan hati, rezeki, karir, masa depan, kesehatan, ya semua sih setahu gue pribadi. Jadi bukan satu aspek doang nih, tapi semua aspek. Jadi gitu ya guys. Jadi kalau kalian pengen menjadi El Warrior, silakan pakai paham
El Warrior dan ikuti 12 prinsip kita. Logo-logo kita juga silakan dipakai. Ya, logo-logo kita silakan dipakai di tempat yang mungkin kalian suka. Atribut-atribut juga nggak apa-apa ya bang. Mungkin ditaruh di mobil, gitu. Silakan. Dan kalaupun memang ada yang tadi taruh di kendaraan, boleh di-share ke kita. Kita pengen lihat Lihat di kendaraan ya. biar Kendaraan di rumah gitu di sini. boleh. Di laptop juga nggak apa-apa ya bang. Ya. Boleh. Jadi kalau mau ngebuka apa-apa begitu ngelihat ada logo itu, iya juga jangan buka yang ini. Mungkin boleh juga wallpaper tembok kalian, rumah kalian. Ya, kemarin ada kan? Ada. Satu El Warrior. Kang Lutfi itu keren banget sih. Jadi silahkan berkarya secara El Warrior. Oke, kalau gitu konten ini ditutup. Oke. Thank you buat semuanya. See you guys. Yes.